Baik, Ya, Mas. sekarang latihan presentasi sidang tugas akhir, Livi. Nanti kita lihat kayak tadi ini sekitar berapa tadi ya? 15 menit ya, kalau nggak salah. Oke, Ya, Mas. dipersilakan waktunya. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, perkenalkan dulu sebelumnya nama saya Liviana Pustika Purwanto dengan NIM 1221610. Pada hari ini akan saya presentasikan hasil studi saya untuk tugas akhir di Teknik Perminyakan ITB dengan judul studinya adalah Predicting Stabilized Oil Well Inflow Performance Relationship on Unconventional Reservoir. Adapun konten yang dibawakan hari ini adalah yang pertama ada introduction, yang kedua ada teori dasar, dilanjutkan dengan metodologi, lalu hasil dan pembahasan, dilanjutkan dengan kesimpulan-kesimpulan dan juga referensi. Non-conventional reservoir dideskripsikan sebagai reservoir yang membutuhkan operasi-operasi khusus dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasinya. Terdapat berbagai macam reservoir non-konvensional seperti CBM, gas hydrate, heavy oil, dan lain-lain. Namun pada studi ini hanya akan dibahas tentang low permeability reservoir atau reservoir dengan permeabilitas yang rendah. Permeabilitas yang rendah ini mempengaruhi waktu untuk tercapainya waktu stabil pada reservoir, di mana dapat memakan waktu yang lebih lama, bahkan bisa sampai berbulan-bulan, berhari-hari maupun berbulan-bulan. Adapun multi-rate deliverability test yang biasa dikembangkan dari sumur gas itu hanya dilakukan dalam waktu yang terbatas, di mana dengan maksimum 24 jam. Nah, di sisi lain, untuk kita mengkonstruk IPR, kita membutuhkan data dari data yang telah stabil. Nah, ini mustahil dicapai dengan tes deliverability test yang dilakukan dengan waktu yang terbatas. Berdasarkan back pressure test, Rawlins dan Scalhart merepresentasikan persamaan dari plot dari pressure square dan juga rate di log-log plot dan didapatkan sebuah garis lurus dan bisa mendapatkan sebuah power equation seperti seperti tertera, yaitu rate sama dengan laju alir dikali dengan reservoir pressure kuadrat dikurang bottom hole pressure kuadrat dipangkatkan dengan deliverability eksponen. Pada studi ini, reservoir dengan permeability rendah akan dimodelkan dengan CMG IMAX untuk dilakukan deliverability test, di mana deliverability test yang dilakukan adalah isochronal test. Lalu, studi ini akan berfokus pada penggunaan data transient untuk menentukan koefisien alir dan juga deliverability eksponen yang stabil untuk memprediksi IPR yang stabil pada sumur minyak di low permeability reservoir. Adapun tujuan dari studi ini adalah yang pertama mengevaluasi perbedaan hasil dari absolute open flow menggunakan data transient dan juga data stabil untuk non-konvensional reservoir. Yang kedua adalah menentukan metode yang lebih baik yang akan untuk menentukan waktu stabil yang akan dievaluasi menggunakan simulasi reservoir pada reservoir non-konvensional. Yang ketiga adalah menentukan metode yang lebih baik untuk memprediksi IPR pada reservoir non-konvensional. Seperti yang kita tahu bahwa tipe aliran fluida di reservoir itu berbeda-beda tergantung pada kapan terjadinya dan juga jenis sumur yang digunakan. Pada studi ini kita hanya akan berfokus pada dua pola aliran, yaitu transient dan juga sudah steady state. Aliran transient terjadi saat reservoir belum terpengaruh oleh efek batasnya, di mana bottom hole pressure dan log T membentuk hubungan yang linear, sedangkan periode steady state terjadi setelah reservoir terpengaruh oleh efek batasnya dan juga hubungan bottom hole pressure dan waktu menjadi linear. Waktu stabil bisa didefinisikan sebagai waktu di mana reservoir telah mencapai sudah steady state atau di mana efek batas telah dimulai. Pada studi ini akan dievaluasi menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan dari John Lee dan yang kedua adalah dari Chaudhry. Masing-masing persamaan dapat dilihat seperti tertera pada presentasi. Lalu untuk menentukan koefisien
alir digunakan metode yang dipropos oleh Hassem dan Kazemi, di mana perunuhannya sebagai berikut. Pada transient flow, persamaan tersebut digunakan untuk slightly compressible flow, di mana D-nya adalah koefisien non-Darcy. Lalu kita recall kembali persamaan Rawlins dan Skehat dan bisa di-rearrange seperti persamaan tertera di presentasi. Lalu dengan membandingkan kedua persamaan, kita dapat mensubstitusikannya kedua persamaan yang alir tadi dengan Rawlins dan Skehat yang telah di rearrange. Lalu slightly compressible flow juga dapat ditulis ulang dengan persamaan Forchheimer quadratic form, di mana tertera seperti di presentasi dengan AT juga seperti di presentasi. Lalu jika AT diplotkan versus log T, kita mendapatkan sebuah garis lurus dengan slope M aksen dan juga B aksen pada 1 jam seperti tertera, dan kita dapat menulis ulang persamaan yang telah disubstitusikan sebelumnya dengan persamaan yang di bawahnya. Lalu untuk rate sama dengan 1 MSCFD, kita dapat dari persamaan sebelumnya kita dapat mendapatkan persamaan tertera seperti yang di sebelah atas, dan dari persamaan tersebut kita dapat mendapatkan sebuah garis lurus dengan memplotkan 1/C pangkat 1/N dengan log T, sehingga dapat dihasilkan sebuah persamaan linear seperti di bagian bawah. Lalu untuk penentuan deliverability eksponen, kita menggunakan metode dari Johnston dan Lee, persamaannya ada seperti di bagian atas, dan akan dihitung untuk setiap waktu isokronal test, dan deliverability eksponen yang akan digunakan akan dirata-ratakan seperti dengan persamaan yang di bawah, dengan M adalah jumlah isokronal test yang dilakukan. Lalu ke metodologi. Adapun keseluruhan metode studi ini dapat dilihat dari flowchart, diawali dengan studi literatur, lalu mempersiapkan data untuk simulasi, lalu dilakukan modeling reservoir dan juga simulasi reservoir. Lalu kita menentukan waktu stabil dan juga validasinya. Lalu dilanjutkan dengan simulasi untuk isokronal test, lalu hasil dari isokronal test diproses dan untuk menentukan nilai dari deliverability eksponen dan juga koefisien alir, lalu kita mengkonstruk IPR dan hasil-hasil tersebut dianalisis untuk kemudian menjadi kesimpulan-kesimpulan. Seperti yang kita tahu bahwa reservoir itu memiliki karakteristiknya masing-masing, di mana tabel di sebelah kanan merupakan data-data dari model-model reservoir yang telah dilakukan studi-studi sebelumnya. Data-data tersebut akan menjadi konsiderasi untuk model yang akan digunakan. Reservoir model yang digunakan pada studi ini adalah model radial dengan ukuran grid 20x8x100 dengan porositasnya 10%. Top dari reservoirnya ada pada kedalaman 5.000 feet dengan ketebalan reservoir 200 feet. Pressure dari reservoir pada 5.000 feet adalah 2.330 psia dengan temperaturnya adalah 200 derajat Fahrenheit. Reservoir ini adalah reservoir yang homogen dengan permeabilitasnya 1 milidarcy, dan API fluid modelnya adalah 44 derajat API. Lalu sebuah sumur produksi diletakkan di tengah-tengah reservoir dengan radius pengurasannya 1.000 feet, akan disimulasikan dengan laju alir 5 barrel per day, dan sumur akan ditutup untuk 20 hari, lalu dibuka untuk 182 hari, lalu ditutup kembali untuk 184 hari. Lalu setelah semua data dimasukkan ke builder, kita akan menggunakan IMAX untuk mengkalkulasi numerikal. Waktu stabil, untuk selanjutnya adalah penentuan waktu stabil. Ini akan dilakukan dengan John Lee dan Chowdhury seperti telah dibahas sebelumnya. Lalu validasi akan dilakukan dengan hasil dari simulasi CMG IMAX, di mana seperti tertera pada ilustrasi sebelah kanan, bottom hole pressure akan memiliki
pada saat waktu telah stabil. Pada studi ini kita hanya akan menganalisis di mana hasil dari drawdown tersebut mempunyai informasi tentang boundary, yaitu saat slope perubahan bottom hole pressure dan waktu telah konstan. Dan di sini karena kita memprediksi untuk IPR, di mana IPR adalah untuk produktivitas dari reservoir tersebut, kita akan menggunakan parameter productivity index sebagai indikator untuk waktu stabil, di mana PI tersebut bisa rumus dari PI bisa dilihat seperti tertera, dan waktu stabil akan ditentukan saat perubahan dari PI dan waktu telah konstan. Lalu dilakukan tes isokronal dengan rate 3 barrel, 5 barrel, 10 barrel, dan 15 barrel, dan hasilnya akan dihitung deliverability exponent menggunakan metode Johnston-Darley untuk setiap time step isokronal test. Testingnya akan dilakukan dengan metode dari Rawlins dan Scalhart, di mana pressure squared akan diplot dengan rate, dan inverse dari hasil hubungan power equation-nya, inverse dari eksponen di power equation-nya itu harus sama dengan nilai yang tertera dari hasil Johnston-Darley. Namun untuk mempermudahnya akan menukar pressure square dan rate di y-axis dan x-axis sehingga nilai yang tertera pada eksponen power equation langsung bisa dibandingkan dengan hasil dari John Lee tersebut. Lalu untuk menentukan flow coefficient, kita perlu menghitung nilai dari 1/C pangkat 1/N menggunakan persamaan Rawlins dan Scalhart yang telah di-rearrange. Lalu hasilnya akan diplot dengan log test sehingga didapatkan persamaan linear, kemudian digunakan untuk mencari nilai koefisien C yang stabil dengan menginput juga nilai deliverability exponent yang telah didapatkan. Adapun hasil dari penentuan waktu stabil antara John Lee, Chowdhury, dan reservoir simulasi juga dapat dilihat pada tabel. Bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup berarti pada hasil dari time stabilize, namun jika dilihat dari sisi bottom hole pressure, tidak ditemukan perbedaan yang cukup berarti. Lalu hasil dari deliverability exponent untuk metode Johnston-Darley dapat dilihat sebelah kiri, dan validasinya di sebelah kanan. Kedua metode tersebut menghasilkan hasil yang nilai dari deliverability exponent yang sama. Lalu untuk mendapatkan koefisien alir yang stabil, kita grafik dan 1/C pangkat 1/N versus log T dibuat, dan hasil persamaan linearnya adalah seperti tertera pada presentasi. Lalu setiap dari waktu stabil yang didapatkan akan disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut dan juga deliverability exponent yang telah didapatkan. Lalu adapun hasil dari stabilize flow coefficient dapat dilihat seperti tertera. Selanjutnya akan digunakan untuk mengkonstruk IPR relationship curve. IPR curve bisa dibuat dengan menggunakan Rawlins dan Scalhart, persamaan Rawlins dan Scalhart, di mana hasilnya adalah seperti tertera pada presentasi. Kita bisa tahu bahwa AOF yang didapatkan dari simulasi reservoir adalah 434,4 barrel per day. Dengan transient di sini adalah waktu tes yang biasa dilakukan, yaitu 4 jam. Nah, bisa dilihat bahwa AOF-nya pada waktu transient adalah 470,83 dengan persentase perbedaannya 54,43. Lalu hasil AOF John Lee adalah 446,44 dengan perbedaannya 2,77% dengan AOF didapatkan dari reservoir simulation, dan Chowdhury adalah 438,81 dengan perbedaan dengan data stabil adalah 1,01%. Adapun berdasarkan keingintahuan, penulis ingin menganalisis bagaimana nilai dari total compressibility ini
mempengaruhi AOF karena total compressibility ini juga salah satu yang sensitif dari properti reservoir. Nah, dapat disimpulkan dari masing-masing metode John Lee dan Choudhury itu ya semakin besar total compressibility, maka absolute open flow-nya akan nilai AOF-nya akan semakin kecil. Adapun kesimpulan yang bisa didapatkan dari studi ini ialah transient data akan menghasilkan hasil yang terlalu optimis dibandingkan dengan data yang telah stabil, di mana perbedaannya antara data yang transient, hasil AOF data transient dan juga data stabil adalah 54,43%. Lalu yang kedua adalah Choudhury menunjukkan hasil yang lebih baik dengan kurang lebih 1,5% lebih akurat daripada John Lee, mendekati dengan simulasi reservoir. Walaupun waktu stabilnya terlampau jauh, namun jika dilihat dari bottom hole pressure, Choudhury di bottom hole pressure-nya hanya hasilnya kurang dari 1% perbedaan jika dibandingkan dengan simulasi reservoir. Lalu untuk memprediksi IPR curve, Choudhury juga menghasilkan hasil yang lebih baik daripada John Lee, di mana perbedaannya adalah 1,5% mendekati dengan simulasi reservoir. Lalu rekomendasi yang saya sarankan adalah studi lanjut dengan data lapangan dan reservoir yang homogen untuk menganalisis perbedaan hasil IPR dengan menggunakan data transient dan juga data stabil. Berikut referensi yang saya gunakan untuk studi ini. Sekian dan terima kasih. Oke, makasih Livi. Ini 18 menit tadi. Ya. Oke, coba back tadi. Mungkin agak turun lagi. Ke bagian yang perbandingan tadi loh, yang John Lee sama anu tadi loh. Pembahasan apa ya, kalau nggak salah. Terus, nah ini. Bukan, ini stabilize, oke, ya. Terus lanjut yang ada IPR-nya tadi. Ini Mas. Sebelumnya. Lah, ini jangan sampai keliru bahwa dipikirnya itu John Lee bikin IPR ada AOF-nya ya. Oh iya Mas. Jadi kan ini sebenarnya John Lee sama Choudhury itu hanya ngerubah time-nya gitu loh. Iya. Jadi time-nya itu kalau misalnya datanya nggak stabilize gitu ya, masih transient lah. Ini hanya menggunakan persamaannya mereka untuk nyari time stabilize. Lah, time stabilize. Jadi time stabilize-nya juga harus disinggung bahwa sebenarnya kita hanya ngambil T-nya aja. Sorry, untuk masuk ke persamaan yang untuk nyari yang stabilize-nya gitu. Iya. Yang mana tadi yang sebelum ini? Ini Mas. Oke. Ini kan ngelihat dari simulasi reservoirnya ya? Iya Mas, perbandingan John Lee, Choudhury sama reservoir simulation. Iya, tapi kan nanti akhirnya juga perlu dijelaskan bahwa itu kan ngitung C-nya ya, gitu kan? Iya. Nah, dari persamaannya yang data yang transient tadi kan kalau diplot pada T yang sama ketemu N. Nah, ketika setiap waktu tadi di plot versus time dihitung C-nya gitu kan, ekstrapolasinya itu nanti P-nya itu pakai John Lee atau Choudhury kan gitu. Iya. Nah, jangan sampai salahnya nanti dipikirnya John Lee sama Choudhury ini kok ada AOF-nya itu apakah mereka ada IPR-nya, padahal kita hanya pakai times-nya kan gitu ya, gitu. Mas Dono atau Budi ada yang mau di ini kan? Masukkan? Oke, Pak Mega. Ya, mangga Mas Dono. Livi. Iya Mas. Boleh saya nanya nih nggak? Mungkin kebetulan ada yang nanya nanti. Ini orang sebaiknya dijelaskan apa sih konvensional, apa sih non konvensional, unkonvensional. Bedanya apa? IPR konvensional dan unkonvensional ada bedanya nggak?
Sebenarnya nggak ada bedanya, Mas. Cuma di sini yang ditekankan itu kan kita membutuhkan data stabil dan untuk kita konstruk IPR itu kita membutuhkan data-data dari yang waktu stabil, Mas. Nah, saat ini tuh yang dilakukan kan tes itu waktunya terbatas. Nah, di sini pengen diketahui bahwa kalau kita mengkonstruk IPR dari waktu transient dan waktu stabil itu ada perbedaan, Mas. Nah, ini kan jika kita melakukan tes itu tidak mungkin kita sampai waktu stabil, Mas. Karena kalau misalnya untuk reservoir non konvensional di sini studi ini kan low permeability ya, Mas. Nah, di sini kalau low permeability itu kan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk waktu stabilnya. Nah, di sini pengen juga dilihat apakah bisa kita memprediksi waktu stabil tersebut dengan persamaan-persamaan yang telah ada gitu, Mas. Oke. Jadi karena low permeability kan biasanya asumsinya dari terminologinya migas non konvensional ya. Jadi, iya, Mas. Nanti sebaiknya dicari, khawatir ada yang nanya nanti ya, terminologi migas non konvensional siapa ya? Nanti Anda tanya di itu SKK migas ada tuh. Minimal permeabilitas di bawah berapa gitu ya. Nanti ada. Kemudian yang kedua, ini asumsinya nggak ada frac ya? Nggak ada, Mas. Nggak ada frac. Iya. Jadi coba ke tadi dengan yang AOF tadi. Tampil, nah ini, oke. Ini permeabilitasnya 1 milidarsi tadi ya? Iya, Mas. 1 milidarsi bisa AOF segini gede ya? Iya, Mas. Oke. Tanpa frac? Iya. Iya, yakin. Ya, tapi nanti ini hasil simulasi apa nih? Nanti pokoknya Anda bisa menjelaskan ada rumus dengan apa? Untuk jaga-jaga nanti Anda kotak-katik coba pakai analitik aja, coba Anda manual pakai Excel ya. Iya. Tergantung dari tebelnya, Mas. Kalau modelnya tebel terus ininya ini ya mungkin saja kan. Dan nanti makanya jadi supaya orang gampang memahami nanti parameter yang berhubungan dengan AOF apa aja, ketebalan apa, jadi orang tebalannya segitu pantesan gitu ya. Iya, Mas. Ini bikinnya kan orang sekilas ini kan masa sih permeabilitas 1 milidarsi bisa gitu. Ini pakai simulasi, Mas. Jadi bukan data tapi pakai simulasi reservoir. Jadi mestinya sih kalau 1 milidarsi bisa keluar segitu berarti mungkin modelnya ketebalan dan sebagainya tadi. Tapi dicatatkan aja, Livi. Nanti kalau misalnya ada yang nanya paling enggak khawatir itu, betul. Ada yang nanya. Kalau saya kan udah biasa di ini jadi segini. Nanti orang baru nggak, pantesan tebal sekali. Gitu. Jadi kalau bisa disiapkan di backup, saya boleh lah. Nanti rumusnya seperti apa, nanti itu AF itu fungsi dari apa, ketebalan, permeabilitas, dan sebagainya, nanti supaya orang tahu. Ya. Pantesan AF-nya gede, ketebalannya sampai 200 tadi ya? Iya. Ya itu paling itu aja buat jaga-jaga ya. Waktu nanti ada yang nanya. Tuh. Jadi asumsinya nggak ada frac ya? Nggak ada, Mas. Oke. Paling itu saja, udah bagus presentasinya ya. Pertanyaan udah bagus. Ini juga udah rapi. Oke. Saya kira itu masukan dari saya cukup. Oke. Mungkin juga perlu disinggung kok simulasi reservoirnya ada keluar tuh karena dia asumsinya bahwa yang simulasi itu kan dibukanya sampai berapa 1 tahun kan gitu berapa bulan gitu ya. Iya. Nah, itu harusnya nanti disinggung juga itu kok ada simulasi reservoir sebagai acuannya untuk IPR-nya itu karena kalau disimulasi kan kita bisa buka tesnya selama-lamanya kan gitu untuk melihat stabilize-nya. Nah, ini waktunya berapa lama di ini waktu ini? Constraint-nya nanti disebutkan ya, Livi ya. Yang buat yang John Lee sama itu atau tesnya kita asumsikan berapa gitu loh. Constraint-nya apa saja? Waktu simulasi berapa lama? Nih terus dicatat di inilah kalau ada yang nanya. Oke. Ya. Oke. Budi ada yang mau nanya, Budi? Enggak, Mas, sudah mantap, Livi. Semangat. Oke, kalau gitu makasih Mas Dono, makasih Budi dan makasih Livi sudah diskusi siang ini.